Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, NIM 20231014. Di pertemuan kali ini kita akan mereview jurnal akuntansi, apakah manajemen laba terjadi di Bank Syariah Indonesia dan perbandingan Malaysia. Masuk ke yang pertama, yaitu pembahasan teori. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan penting bagi pengguna dan juga bagi investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi. Komponen laporan keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk mengukur kinerja atau suatu perusahaan yaitu laba rugi. Karena dalam laporan tersebut memuat informasi mengenai pendapatan suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Poin kedua, kasus yang dibahas. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Standar akuntansi syariah di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan persetujuan dari Dewan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, oleh karena itu, ketentuan terkait akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan Syariah dialihkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Selain itu, penyusunan standar akuntansi syariah juga harus mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, di Malaysia standar akuntansi syariah yang digunakan adalah Accounting Standard Board, di mana Malaysia juga mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS secara penuh pada tahun 2012. Namun karena standar IFRS tidak mengatur transaksi untuk keuangan sistem syariah, Malaysia Standard Board memiliki Standing Committee on Islamic Financial Reporting yang berfungsi sebagai penasihat agar standar akuntansi yang ada atau yang diusulkan dapat diterapkan untuk transaksi keuangan Islam. Yang ketiga itu penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data cross-seksional, yaitu jenis data yang nilainya diambil pada waktu tertentu. Dalam batas-batas yang ditentukan oleh atribut pengukuran tertentu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang pernah menggunakan atau mempublikasikannya. Dengan demikian, data yang digunakan dapat dipastikan penggunaannya dan telah dipublikasikan. Tidak perlu lagi dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jika terdapat kesalahan atau ketidakakuratan, bukan tanggung jawab peneliti, tetapi menjadi tanggung jawab pihak atau lembaga yang mempublikasikannya. Keempat, yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, independen entitas digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Sebelum dilakukan independentitas, dilakukan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Jika data berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas diferensi dengan uji F atau uji Levene. Pada penelitian ini, kedua kelompok data memiliki varian yang sama, sehingga nilai independen terbaca pada equal variance. Data dinyatakan memiliki varians yang sama jika F dihitung kecil dari F tabel dan sebaliknya. Varian data merupakan varian yang tidak sama jika F hitung besar dari F tabel. Bentuk varian dari kedua kelompok data tersebut akan mempengaruhi nilai standar error yang pada akhirnya akan membedakan rumus pengujian. Yang kelima, hasil penelitian. Setelah dilakukan pengujian menggunakan mean whitening test dengan hasil signifikansi 0,02 atau kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Aplikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan informasi keuangan yang dapat meminimalkan praktik manajemen laba yang bertentangan dengan prinsip syariah di Indonesia dan Malaysia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.